begini. Nah, misalkan ya kita motor jalan goyang ya, goyang gini kan, goyang gini ya, gini. Itu lihat ya, kabel ini yang di bagian dalam itu tidak bergerak sama sekali. Yang bergerak ini jeng-jengannya sepeleng, gerak bebas. Ya fungsinya ya koyo ngono dah. Ketika motor jalan gerak dia goyang, sing goyang ya omahe, ora sekune dalam ya. Nih, ini goyang. Goyang. Ketika motor jalan dia bergerak gini, tapi sekunnya anteng, kenceng ya, kuat deh, dan tidak terjadi panas yang berlebih di area sambungan ini, area soket ya. Gerak bebas ini dia fungsinya tadi ya, siji bahane kuningan, keduanya cokotane kuat, ono gerak bebasnya ning romah soket itu yang meminimalisir terjadi panas berlebih. Nah, oke dah, selamat pagi. Hari ini mau berbagi pengalaman ya untuk seputar soket sepul Yamaha NMAX, Lexi ataupun Aerox yang terbakar ya. Banyak yang tanya, kok bisa soketnya terbakar, itu apa sih penyebabnya? Nah, di sini nanti saya akan berbagi pengalaman dan kita saling berbagi analisa ya. Nah, di sini ada soket ya. Di sini ada sepul AC. Di sini ada soket dinamo starter. Iya kan? Nah, di sini perbedaannya gini ya. Ini untuk si soket yang udah terbakar ya. Dia itu rumahnya ini bahasa Jawa nih ya, soket iki luwih kenceng daripada sekun. Jadi begini, sekun ini dia ini kan kalau yang ini bagus, ini pakainya dia kuningan ya, kuningan. Kalau yang ini kayaknya gak kuningan ya. Ini untuk sekunnya dia itu kurang kuat, kurang kenceng. Bahasa Jawa ini kurang kenceng ya udah. Kurang kenceng. Kebalikan. Nah, kalau yang ini tak jelasin yang ini dulu ya, jelasin dulu. Ini pada umumnya yang sering terjadi, yang sering tidak terjadi soket terbakar, jarang terjadi seperti itu ya. Itu soket yang seperti ini. Yang seperti apa? Yang seperti ini untuk rumahnya dia itu oblak. Ini namanya gerak bebas, dia ini memang sepeleng, jenisnya sepeleng itu. Lihat ya, belakang kan, belakang tuh maju mundur, ngiwanengen dia tuh. Ini jenisnya sepeleng, gerak bebas. Nah, ketika dia dapat yang ini pun juga sama, ini tuh banyak sepelengnya oke itu, oke ya. Nah, kayak gini dah ya. Nah, ketika ini dia disambung seperti ini ya, plug ini deh ya, oke. Dan ketika motor jalan dia itu yang gerak kan pasti ada gerak ya. Nah, si sekun ini yang di dalam itu cokotannya kenceng dah, lebih kenceng ya. Nah, ketika motor berjalan dia itu goyang. Nah, goyang itu yang goyang cuman ininya saja, kabel dan juga rumahnya saja, dia yang bergerak begini ya. Nah, begini. Nah, misalkan ya kita motor jalan goyang ya, goyang gini kan, goyang gini ya, gini. Itu lihat ya, kabel ini yang di bagian dalam itu tidak bergerak sama sekali. Yang bergerak ini jeng-jengannya sepeleng, gerak bebas. Ya fungsinya ya koyo ngono dah. Ketika motor jalan gerak dia goyang, sing goyang ya omahe, ora sekune dalam ya. Nih, ini goyang. Goyang. Ketika motor jalan dia bergerak gini, tapi sekunnya anteng, kenceng ya, kuat deh, dan tidak terjadi panas yang berlebih di area sambungan ini, area soket ya. Nah, kayak gini misalkan ini ya. Nih, kita sambung gini ya.
Nah, ini tertancap seperti ini ya. Nah, kayak ini deh ya. Ilustrasi ini kayak ini dah. Nah, ketika dia muter jalan, si rumahnya ini yang goyang, oh, goyang toh. Oh, goyang toh. Tapi di dalam sini enggak goyang. Oh, enggak goyang, anteng ya. Anteng kuat. Jadi soket iki, sekun iki cokotane kuat ngono deh. Jadi orang gampang kobong ya ngono. Oke. Nah, kita ganti penjelasan yang ini mudeng ya teman-teman ya. Ini gerak bebas ini dia fungsinya tadi ya, siji bahane kuningan, kedua nih cokotane kuat, ono gerak bebas ning romah soket itu yang meminimalisir terjadi panas berlebih. Nah, tetapi kebalikannya untuk pada soket ini itu kebalikannya dengan ini. Justru untuk sekunnya dia itu kurang kuat, kurang kenceng cokotannya kurang kenceng. Dan sing kenceng malah omae atom iki, plastik iki. Plastik iki dia cokotannya kenceng, akan tetapi si sekun dalamnya itu ora kenceng dan terjadilah panas gitu loh dah. Nah, ketika dia bergerak, motor bergerak, justru yang bergerak malah di dalamnya. Ini anteng ya, kebalikannya karo iki akhirnya kurang kenceng kan, karena ini kabelnya lebih gede, strumnya pasti gede ya toh. Motor jalan deh, kabelnya wis panas. Nah, ketambahan sekun iki sing kurang kenceng, kurang kuat cokotane, akhirnya terjadi panas yang berlebih. Nah, akhirnya soketnya kobong. Oke, kayak gitu ya. Ini analisa saya pribadi, semoga bisa menjawab teman-teman. Kalau teman-teman yang lain punya analisa yang lain juga, silahkan tulis di kolom komentar. Kita saling berbagi pengalaman, bukan berarti kita saling merasa pintar ya, ya kayak gitu. Seperti itu deh sekelas info ya. Ya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.